Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki jarum RPM yang tidak berfungsi dengan normal. Jadi ini kerusakannya itu jarum RPM ini pergerakannya itu tidak sesuai dengan putaran mesin ya. Jadi di gas gede juga cuma berjalan segini. Jadi kurang lebih itu kerusakannya seperti ini ya. Untuk trouble yang model seperti ini kerusakannya, ini sebenarnya ini kerusakan ringan. Itu kerusakannya ada di bagian belakang ini ya. Ini yang pertama yaitu solderan. Solderan itu ini sudah retak ini keempat pin ini ya, sama di bagian IC. Nah, ini solusinya itu yang pertama ya, itu disolder ulang dulu semuanya. Ini semua disolder ulang. Dan untuk yang keduanya yaitu kerusakan ada di salah satu dari elko di dalam sini ya. Ini elko ini sama elko ini. Dan elko ini masih bawaannya itu nilainya kalau dilihat dengan seksama menggunakan kaca pembesar, ini nilainya 10 UF 25 volt. Jadi ini solusinya yaitu harus ganti salah satu elko ini. Tapi karena sudah sekalian dibongkar begini, lebih baik keduanya ini diganti sekaligus biar lebih maksimal. Dan untuk cara penggantiannya, ini silakan dibuka ini pinnya. Nah, ini pengunci ini ada 4, 1 2 3 4. Ini cukup dibuka kemudian ditarik seperti ini. Ini sudah terbuka pinnya. Nah, ini cukup dicongkel pakai obeng, kemudian silakan ditarik pelan-pelan begini supaya terpisah ya. Nah, terpisah antara PCB dengan jarumnya. Dan untuk ini tidak usah diutak-utik, karena kalau ini kita cabut kemudian ditancapkan lagi, nantinya juga bermasalah karena di dalamnya sini ada semacam pegas fleksibel ya. Di sini kumparan itu kalau dicabut ininya jadi tidak akurat nantinya. Nah, jadi di sini yang perlu diganti itu elko ini sama elko ini, kemudian dilakukan solder ulang menyeluruh di sini. Ini elko ini pasti salah satunya ada yang rusak ya. Ini ada yang rusak, entah itu bocor atau kakinya sudah tidak terhubung. Untuk jelasnya coba saya buka dulu ya. Ini elko sudah
terbuka ya, saya percepat saja. Jadi di elko ini ternyata salah satu dari elkonya ini kakinya sudah patah satu ya, sedangkan yang ini masih utuh, yang ini patah satu. Ini yang membuat jarum RPM itu tidak berfungsi dengan maksimal. Nah, untuk cara menggantinya di sini kan tidak terlihat mana min mana plus ya, tidak terlihat ini min plusnya. Jadi kalau di elko pada umumnya untuk pengganti yang akan dipasang itu ada min, dan yang polos ini plus. Ini cara masangnya itu min plusnya di sini. Jadi kan ini kaki elko, ini kaki elko. Bentar. Jadi yang bagian jalur yang lebar ini negatif, kemudian jalur yang kecil menuju kaki IC ini positif. Sama juga elko satunya, jalur yang lebar ini negatif, kemudian jalur yang ini yang kecil menuju kaki IC itu positif, begitu ya. Nah, di sini silakan diteliti, jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik tidak berfungsi ya. Dan untuk pengganti ini standarnya kan 10 UF 25 volt. Ini penggantinya agak berbeda. Mana ini enggak kelihatan. Nah, ini bedanya di voltasenya ya. Voltasenya 50 volt. Ini voltasenya 50 volt ya. 10 UF 50 volt. Jadi lebih besar. Itu tidak apa-apa. Yang penting tidak di bawahnya ya voltasenya. Utamakan nilai UF-nya itu sama, 10 UF. Kalau bisa 25 volt, kalau misalkan nggak ada ya bisa 50 volt. Atau 35 volt juga nggak apa-apa. Karena itu hanya kapasitas tegangan untuk voltnya. Baik, ini saya percepat saja. Jadi ini elko yang baru sudah terpasang ya. Ini sama ini. Jadi di sini yang saya ganti itu cuma dua, yaitu elko ini sama ini. Nilainya itu sama. Standarnya itu 10 UF 25 volt. Di sini saya ganti dengan nilai 10 UF 50 volt ya. Jadi voltnya berbeda, lebih besar ya, karena nggak ada ini. Tapi kalau ada pakai yang sama juga nggak apa-apa. Jadi hanya diganti elko, 2 buah elko, sama dilakukan solder ulang di bagian sini, semuanya di solder ulang ya. Dan ini pengerjaan sudah selesai, tinggal dipasangkan dan dicoba ya, dicoba di mobilnya nanti hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan bisa langsung
jadi tidak dua kali kerja ya. Nah, ini sudah terpasang kembali seperti ini, sudah terpasang, dan ini nanti tinggal saya coba di mobilnya saja. Mudah-mudahan langsung bisa berfungsi dengan normal. Ya, sekarang waktunya untuk dicoba. Ini mobilnya sudah dipersiapkan dan speedometernya juga sudah terpasang, tapi ini untuk mic-nya belum saya pasang ya, karena ini baru dicoba ya. Mudah-mudahan langsung bisa berfungsi dengan normal ya. Ini kondisi saat dicoba, ternyata langsung berfungsi dengan normal. Dicoba dengan RPM tinggi juga bisa ya, jadi tidak tertahan lagi seperti sebelumnya itu di gas gede juga tetap tertahan di angka 1000 saja ya, tidak mau naik lagi. Jadi kalau ini sudah bagus, ini sudah responsif, sudah top chair ya. Jadi ini untuk servis speedometer itu kemarin hanya diganti 2 elko dengan melakukan solder ulang ya di bagian kaki-kaki komponen. Baik, ini tinggal saya rapikan saja ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Mungkin untuk teman-teman yang membutuhkan atau yang butuh informasi atau yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar seperti biasanya. Siapa tahu saya bisa bantu ya, atau bisa memberikan solusi pada teman-teman yang membutuhkan. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.